Halo, Berdak. Selamat datang kembali di Breakfast Channel. Kita main lagi nih Yu-Gi-Oh! Duel Master. Kita bahas-bahas desk lagi ya. Khususnya untuk desk saya yang favorit dari dulu, salah satunya itu The Six Samurai. Sebelumnya kan kita bahas tentang Eldritch. Bisa dibilang Eldritch itu deck baru yang saya gunain di Duel Master. Ini kita ya ibaratin ya ngebahas lagi lah, atau deck-deck lama ya, Six Samurai. Ini dia Six Samurai. Ini untuk starting deck yang digunain untuk Six Samurai. Jadi Six Samurai dari mulai yang pertama itu garis pertama ya, ada Hero, biasanya itu ada Yariza, ada nama yang banyak lah untuk yang awal-awalnya. Jadi dia lambat laun berkembang, keluar Legendary Six Samurai, dan keluar lagi Secret Six Samurai. Nah ini untuk deck build dari saya Six Samurai di zaman-zaman era Link. Nah ini dia Secret Samurai Fuma pakai 2. Jadi memang dia untuk engine deck ya. Kalau dia destroy atau by battle atau card effect, dia bisa sebelah semua Six Samurai dari deck langsung. Dan juga dia level 1 tuner. Jadi penggabungan dari Six Samurai level 4 dan Six Samurai level 1. Dia bisa sinkro Cien. Jadi dari Six Samurai Cien yang efeknya itu OP juga. Tiap giliran bisa nge-negate spell dan trap. Oke. Terus saya gunain juga Legendary Six Samurai Kageki. Dia juga ibaratkan bisa si special summon ya, si samurai yang lain level 4 ke bawah dari tangan. Jadi biasanya dia combo ini, Kageki ini ketika dia di summon terus special summon lagi untuk si samurai, biasanya tuh Kagemusa of the Six Samurai untuk special summon level 2, jadi bisa sinkro. Tapi saya nggak gunain itu. Berarti ini untuk engine special summon ya, karena dia tipe si samurai ini swarming. Ketika special summon semua gitu, sisa modal dari tangan, graveyard atau deck, dia nanti ada satu kartu yang OP banget, yaitu Gateway of the Sick. Nanti kita bahas ya. Lalu juga ada Legendary Six Samurai Shinai, saya pakai 2. Dia ibatin engine untuk nge-search dari graveyard. Jadi ketika ini ditribute, langsung bisa add satu Six Samurai monster dari graveyard untuk dead ke tangan. Lalu juga Mizuho, Legendary Six Samurai Mizuho. Saya gunain Mizuho dan juga Shinai. Jadi dia adalah gabungan. Ketika ada Shinai, kita bisa special summon Mizuho, dan ketika ada Mizuho, kita bisa special summon Shinai. Jadi memang dia saling keterkaitan gitu. Dan efeknya Mizuho ini, ketika pergiliran, kita bisa tribute yang lain si samurai untuk targetnya satu kartu di lapangan, hancurkan. Nah, kadang kita nge-tribute-nya Shinai. Jadi ketika dia Shinai di-tribute, bisa nge-add satu kartu. Jadi ibaratin ya, kartu nggak plus sih, tapi dia stay gitu. Jadi ketika musuh kartunya min 1, kartu kita stay. Misalnya kartu kita di lapangan di tangan 5, musuh kartu lapangan dan tangan 5 misalnya. Jadi kita diaktifkan, musuh jadi 4, kita mesti stay di 5 gitu, karena kita ada nge-add kartu dari graveyard ke tangan. Lalu juga Hatsume, Secret Samurai Hatsume, dia engine untuk special summon Six Samurai dari graveyard dengan banish 2 Six Samurai. Jadi memang ini ada combo dari Hatsume ini untuk nge-banish 2 Six Samurai, jadi special summon 1 Six Samurai dari graveyard. Jadi memang ini engine buat special summon dari graveyard. Dan juga dia punya level 3, karena si samurai ini punya keunikan, ketika special summon ini mereka punya level 3 yang banyak juga gitu untuk yang Six Samurai ini. Lalu juga ada Legendary Six Samurai Kizan, dia engine atau ya bisa dibilang dia yang apa ya, engine buat special summon Six Samurai. Jadi Gateway of the Six ini, ketika ada normal summon atau special summon Six Samurai, dia ada semacam Bushido counter di spellnya itu.
Nah, inilah engine-nya itu salah satunya Kizan. Jadi ketika ada si samurai yang lain dengan nama yang lain, dia bisa spell summon dari tangan langsung. Jadi ketika ada satu si samurai, misalnya aja tadi Hatsume satu, nah Kizan ada 3 di tangan, itu bisa langsung spell summon 3-3 semuanya dari tangan. Lalu juga ada Legendary Samurai Inishi, dia ibaratin kayak kartu staple lah, karena dia punya efek quick effect, yaitu untuk banish 2 samurai dan pilih salah satu monster di lapangan untuk return ke tangan. Kadang dia untuk nge-counter monster-monster musuh yang special summon atau keluar monster dari extra deck biasanya. Oke, terus juga Kizaru ini juga semacam card engine juga untuk nge-add kartu si samurai monster ketika dia spell summon. Jadi ketika Kizaru di spell summon bisa nge-add satu samurai dari deck. Biasanya banyak yang bisa di-set dari deck itu. Dan juga, nah ini Legendary Secret of the Six Samurai. Ini juga hampir engine untuk spell summon. Tapi di sini dia harus ada Secret Six Samurai di lapangan. Jadi ketika Secret Six Samurai di summon atau di normal, dia bisa spell summon kartu ini. Jadi harus ada keterkaitan lah untuk spell summon kartu ini. Nah, ini ada untuk efek lanjutannya, yaitu bisa ngebanish satu si samurai. Dia ibaratkan dia level, nama, dan attack defense-nya bisa sesuai dengan yang dibanish tadi. Nah, Grandmaster of the Six Samurai ini hampir sama kayak tadi yang Legendary of the Samurai Kizan, tapi dia hanya bisa dikontrol satu saja di lapangan. Jadi ketika ada si samurai, dia bisa spell summon dari tangan langsung gitu. Dan juga efeknya ketika dia dihancur karena kartu efek, bisa nge-add si samurai dari graveyard ke tangan. Jadi saya gunain satu karena dia memang hanya bisa di lapangan cuma satu, jadi nggak bisa lebih dari ini. Kecuali kan Kizan ya tadi bisa 3. Great Shogun Shien. Nah ini juga ibaratin pemimpinnya. Tapi sayangnya rare ya, nggak tahu kenapa. Yang pasti dia kalau ada 2 si samurai, dia bisa summon 2 di lapangan ada 2 misalnya. Nah, Great Shogun Shien ini bisa summon dari tangan langsung gitu. Nah, yang OP-nya ini, jadi musuh hanya bisa aktifin spell atau trap segiliran itu hanya 1 gitu. Nah, ketika ini hancur, bisa ngancurin si samurai yang lainnya. Yang bikin OP-nya itu tadi, bisa aktifin, musuh bisa aktifin 1 spell atau trap per gilirannya. Nah, kita ketahui kan di zaman sekarang semua itu serba cepat. Dari mulai aktivasi monster, aktivasi spell trap, semuanya itu serba cepat dan bisa first turn kill gitu. Nah, dengan adanya Great Shogun Shien, dia bisa nge-counter itu semuanya gitu. Dengan nge-lock musuh hanya bisa aktifin 1 kali saja. Nah, untuk kartu staple Regeki udah suatu kewajiban juga ya untuk Harvest Fighter Duster selagi masih limit kedua tersebut. Monster Reborn juga saya pakai untuk jaga-jaga jauh spell summon untuk kebutuhan combo juga sih, karena semua combo samurai ini berawal dari semuanya special summon dan normal summon dari tangan, graveyard atau deck. Nah, Rota Reinforcement of the Army nge-add si samurai karena si samurai semua warrior level 4 ke bawah bisa di-add. Nah, saya gunain Golden Bamboo Sword ini untuk draw engine juga. Buat ngedraw 2 kartu, tapi harus ada Bamboo Sword yang lainnya. Saya pakai 3. Nah, Shin Smoke Signal ini kayak semacam pengganti Rota tadi, tapi dia level 3 ke bawah. Untuk search engine juga, jadi saya gunain 3. Nah, Broken Bamboo Sword walaupun efeknya hanya cuma nambahin attack 0, tapi dia punya keterkaitan dengan Golden Bamboo Sword tadi yang untuk draw 2 kartu. Nah, yang ini juga Cursed Bamboo Sword ini bagus digunakan dengan combo tadi Golden Bamboo Sword. Jadi ketika ini dihancurkan atau kesend ke graveyard dari tangan ya, if discard kesend, oh ya ini kirim dari tangan atau dari lapangan, dia bisa nge-add 1 Bamboo Sword dari deck. Nah itu tadi, ketika dia dikirim bisa nge-add si Golden Bamboo Sword atau bisa ngambil Broken Bamboo Sword ketika Golden Bamboo Sword ini ada di tangan ya misalnya. Jadi bisa draw engine. Nah, yang ini Invulnerable Arm Durandal, ini saya gunain 1
karena ini bisa langsung nge-add satu level 5 ke bawah Fire Warrior. Nah ini saya buat nge-add si Mizuho, jadi dia bisa langsung ke-add dari deck ke tangan. Lalu saya gunain si Samurai United, ini udah draw engine juga. Nah gunain ini tuh ketika ada normal summon atau special summon, ini plus 1 Bushido counter maksimal 2. Nah ini bisa dikorbankan untuk draw 2 kartu. Jadi makanya ini si Samurai United ini bisa dibilang plus 1 ya. Ya karena ibaratkan misalnya di kartu tangan ada 2 si Samurai. Nah si Samurai United ini telah diaktifkan di lapangan. Nah ketika sorry, ini nggak plus 1 ternyata, masih tetap sama, tapi ya lumayan lah. Jadi misalnya si Samurai 2 ini di summon dua-duanya, otomatis kan di tangan 2, si Samurai United 1 di lapangan, itu total 3 ketika di summon. Dan di plus 1 ya, plus 1. Jadinya ketika si Samurai udah diaktifkan, ada si Samurai di tangan 2, otomatis 3 totalnya. Si Samurai dari tangan di summon dua-duanya, 2 monster tersebut, otomatis counternya tambah 2 ya. Nah, si Samurai United ini di send ke graveyard buat ngedraw 2. Nah, otomatis kartu di lapangan 2, kartu di tangan 2. Jadi 4. Yang awalnya dari 3 jadi 4, jadi plus 1. Ini lumayan draw engine juga. Ya, hampir tipe kayak Pot of Greed gitu. Cuman kalau ini kan butuh harus normal dan special summon Six Samurai. Pakai 3. Nah, ini dia yang OP Gateway of the Six. Ini setiap si Samurai normal special summon bisa nge-place 2 Bushido counter. Nah, tiap Bushido counter ini penting karena dia punya efek masing-masingnya ya. Yaitu misalnya 2 counternya dihilangin, Bushido counternya bisa target si Samurai sama Sien, nambah attack 500. Nah, yang paling OP ini yang keempat sebenarnya. Karena ketika kita ada 4 counter, kita bisa remove 4 counter tersebut, nge-add si Samurai ini dari deck sama graveyard. Itu yang paling OP sebenarnya. Jadi ketika kita seberapapun kita normal summon, special summon si Samurai, kita bisa nge-add si Samurai yang lainnya dengan hanya meremove 4 counter dari kartu ini. Nah, yang keenamnya, 6 counter, ini target Sien, efek monster di graveyard special summon. Biasanya kalau Grid Shogun Sien ada di graveyard, kadang saya gunain juga sih, tapi jarang sih Grid Shogun Sien ada di graveyard. Biasanya adanya di deck gitu atau di tangan. Nah, ini juga yang OP juga Sien Dojo, walaupun cuma normal. Jadi sama juga ketika si Samurai ini ada special summon atau normal, place 1 Bushido counter. Nah, sesuai dengan jumlah Bushido counternya bisa dikorbankan dengan kartu ini, bisa special summon monster si Samurai atau Sien dari deck sesuai dengan levelnya, sesuai dengan Bushido counternya. Jadi kalau Bushido counternya ada 1, jadi bisa special summon level 1 si Samurai atau Sien dari deck gitu. Nah, kadang saya gunain ini juga ketika ada 7, dia bisa special summon Grid Shogun Sien dari deck. Tapi kalau ketika ada 1, yang paling minimal kita bisa special summon si Uma dari deck karena dia level 1. Itu untuk main decknya. Dan extra decknya pilihan saya gunain 1 juga, dia special summon dengan 3 si Samurai Attribute. Yang bagusnya ini dia bisa ngebanish ya, ngebanish 1 kartu di lapangan, tapi harus ngebanish juga 1 si Samurai dari tangan atau dari lapangan. Nah, ini OP sebenarnya Legendary Samurai CN gitu, yaitu ngedegat aktivasi dari spell trap musuh, tapi per giliran sekali gitu. Jadi dia bisa ngenegat apapun spell atau trap apapun gitu. Nah, tetapi kalau dia mau hancur atau gara-gara battle atau karena efek, ini bisa ngancurin si Samurai yang lainnya, jadi kayak pelindung gitu. Nah, saya juga jaga-jaga gunain Trisula. Jadi karena Kizan ini dia bisa special summon langsung dari tangan, dua-duanya kalau ada si Samurai. Jadi dengan 1 Fuma dan 2 si Samurai Kizan, kita bisa langsung special summon Trisula karena dia level 9. Terus juga kita menggunakan number 75. Ini karena dia level 3 dan juga bisa
si exit ini dan exit materialnya dia bisa langsung gabungin ke exit yang lainnya gitu. Nah ini yang sebenarnya yang paling OP-nya itu tadi, ketika exit ini dan exit materialnya ada 2, jadi total 3 ini nih, jadi bisa jadi masuk ke exit material ke exit yang lainnya, exit monster lainnya. Nah jadi ketika ini udah di exit dan diaktifkan efeknya, kita bisa langsung satukan dengan number 86 Heroic Champion Rongomyot. Rongom Maynard. Nah ini dia yang paling OP sebenarnya ini. Dari semuanya itu, yang ngelocknya itu antara si samurai ini ada ini dan juga Sien. Jadi ketika ini di lapangan, dengan berdasarkan jumlahnya exit material, kalau satu lebih dia nggak bisa hancurkan battle, 2 material lebih nggak bisa attack-nya nambah 1500 sama defense-nya, 3 lebih nggak bisa hancur atau unaffected by other card, 4 lebih nggak bisa spell summon. Nah ini sebenarnya ngelock dia. Jadi ketika 4 lebih ini musuh nggak bisa normal summon dan special summon, dan 5 bisa ngancurin semua kartu di lapangan musuh. Itu yang paling OP sebenarnya. Itu tapi karena ini digunakan, dia level 4 warrior. Nah si Kizan ini level 4 warrior juga, jadi bisa digunain material exitnya untuk nge-spell summon si hero champion ini. Kalau ini Utopia udah jadi staple juga digunakan. Nah Solution juga ini walaupun nggak terlalu OP efeknya, tapi untuk jaga-jaga karena dia punya rank level 4, rank 4. Nah Isolde ini untuk engine juga, jadi ketika di link summon kita bisa nge-add warrior, dan juga kita bisa nge-send equip spell itu tadi. Kita bisa nge-equip si bambu sword brother tadi tuh. Jadi ketika dikirim ke graveyard, kita bisa nge-add juga si golden bamboo sword buat nge-draw engine, draw dari deck ke tangan. Nah ini juga Battle Shogun of the Six Samurai ini digunain karena ketika dia nge-link dengan membuang satu kartu, kita bisa nge-add satu kartu yang bisa nge-place Bushido counter. Nah itu tadi, semuanya itu bertumpu pada Gateway of the Six. Jadi ketika ini di link summon, kita langsung nge-add si Gateway of the Six. Nah ketika Gateway of the Six diaktifkan, kita langsung aktifkan combo selanjutnya sampai keluar si Heroic Champion tadi. Langsung keluar, udah langsung nge-lock si musuh. Nah ini dia untuk Ferocious Flame Swordman. Ini untuk jaga-jaga warrior, jadi nambah attack 500. Terus kalau ini hancur, kita bisa spell summon satu non-link warrior dari graveyard ya, untuk jaga-jaga semacam situasi ini. Nambah attack juga. Nah Decode Talker ini staple aja. Nah ini juga Saryuja Skuldred, ini juga untuk draw engine. Kadang ketika Six Samurai semua udah di lapangan dengan tipe different name semuanya, kayak Hatsume, terus Mizuho, Shinai, Kizan, semua di lapangan, kita bisa summon ini link summon langsung, dan bisa karena ada 4 monster, kita langsung bisa ngedraw 4 dengan nge-place lagi 3 ke bottom deck. Jadi ini untuk draw engine, dan juga pergiliran kita bisa summon satu monster dari tangan. Ini juga selaras dengan aktivasi atau efek dari si samurai. Ketika semuanya di normal summon dan special summon akan menambah Bushido counter dari Gateway of the Six atau yang lainnya. Nah ini juga Pulsa Bow of the Goddess, ini ibaratin ngelock juga untuk aktivasi monster efek dari musuh sesuai dengan linknya ini, yang link materialnya. Jadi nggak pergiliran ya, jadi setiap gunain langsung negat. Tapi kalau nggak salah ini nggak ngancurin, cuman setiap di negat dia attack-nya jadi ngurangin 800. Jadi intinya semacam kayak Heaven Punishment kayaknya, tapi Heaven Punishment nggak buang kartu sama nggak ngancurin monsternya gitu. Itu sih paling untuk dari deck Six Samurai. Kadang ya semua deck pasti punya kelemahan, dan kelemahannya itu semuanya pasti dari Ash Blossom gitu. Ketika semuanya di Ash, semuanya summon langsung di negate gitu, langsung kunci gitu. Tapi kadang ini saya pernah
replay juga waktu pertandingan. Jadi memang yang OP-nya itu Ice Blossom itu ngantiin semua combo. Tapi kalau untuk Maxi dan juga Nibiru ini masih bisa lolos, itu tergantung dari engine-nya gitu. Nah ini dia salah satu contoh ketika aktif Maxi dan Nibiru aktif, si Samurai masih bisa lolos gitu. Dan juga keluar Hero Champion tadi, Romeo itu tadi, itu langsung bisa ngelock musuh walaupun musuh itu banyak kartunya di tangan. Sekali sekelas itu pun decknya Eldritch ya. Ini kita coba lihat. Jadi si Samurai ini sebenarnya gambling gitu. Ketika kombonya ini udah semuanya dilakuin langsung sesuai, bisa keluar semuanya atau bisa telak sampai keluar si Hero Champion. Nah ini aid. Nah kita Odisik udah di tangan. Aktifkan setelah summon Sinai, normal summon. Nah Maxi. Ini kita langsung hajar. Lihat, setelah summon. Musuh draw kartu terus. Langsung keluarin Battle Shogun si Samurai. Musuh draw lagi, buang satu kartu, setelah summon ambil Shin Dojo. Langsung aktifkan. Karena di sini ada udah 7 counter, bisa di remove counternya, ambil langsung Kizan ketika ada Samurai, setelah summon Nibiru keluar, itu langsung membantai semua. Just for impression, jangan lupa kalau Nibiru ini aktif per giliran habis, tapi Gateway of the Sick masih ada counternya, langsung tetap ambil Kizan setelah summon ketika ada Samurai, ambil lagi selagi masih ada counter di Gateway of the Six. Ice Blossom negat sekali, untungnya dia ada 2 counter dan si Samurai di lapangan masih ada 2. Akhirnya kita langsung link summon selagi ada monster. Jangan lupa juga Ice Blossom itu efek kartunya once per turn ya, di Shogun Sien di add, aktifin, buang ini dan Waratsume. Aktifkan juga ini buat nge-add si Golden Bamboo Sword, Hatsume, banis 2 Six Samurai, setelah summon si Samurai. Ingat, prioritas level 3, 2 dengan level 4, 2. Ambil Kizan, ada, keluarin. Counter cukup, aktifkan, hilangkan 4, ambil Kizan, setelah summon. Ya. Ini ada level 3 2 monster. Exit summon si number 75. Keluarkan Kizan 2 Hero Champion. Rongomi Knight. Aktifan yang tadi langsung di sini ada 5 titik motor exit material. Nah, lihat, bayangkan musuh kartu tangan nggak tahu kehitung berapa. Dia kartu decknya kalau nggak salah, Happy Faster Racer, oke, get rid stick. Langsung aktifkan Golden Eldritch. Nggak, dia si Hero Champion ini nggak unaffected, nggak bisa jual summon, nggak bisa ini apa, dan akhirnya surrender dengan kartu tangan sebanyak itu. Surrender hanya dengan 1 Hero Champion. Bisa dibilang itulah OP-nya Hero Champion. Ya itu sih semacam sharing-sharing deck Six Samurai yang saya gunakan. Semoga bermanfaat. Ya mungkin ada next lagi, kita bisa sharing-sharing lagi, bahas-bahas deck. Sampai ketemu lagi. Terima kasih atas kedatangannya. Salam barudak. Ciao.